Tuhan, sungguh kami datang kepadamu pada hari ini dengan hati yang penuh dengan syukur terhadap apa yang Tuhan sudah beri kepada kami. Dengan hati yang sungguh tulus dan jujur Tuhan, karena Engkau lihat apa yang terdalam dalam hidup kami. Kami datang berbakti pada hari ini. Kami tidak datang mencari manusia, tetapi kami mencari hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Engkau berkenan dengan setiap doa, dengan setiap keluhan kami. Kerinduan kami mencari Engkau, karena kami melayani Engkau, bukan untuk dilihat oleh orang, tetapi biar Tuhan berkenan semuanya. Dengar doa kami Tuhan, pimpin kami supaya kami boleh masuk ke dalam kekekalan Tuhan di dalam waktu kami yang sementara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Saudara, pagi ini saya rindu, ini sudah hampir pertengahan tahun. Ada baiknya mungkin kita melakukan general check up. Yang saya maksudkan bukan physical general check up, tetapi spiritual check up pada pagi hari ini. Ya. Apakah kita sungguh telah sehat di hadapan Tuhan? Mari kita baca dua bagian firman Tuhan yang penting pada pagi hari ini menghantarkan kita kepada topik spiritual check up, how healthy are you? Yesaya pasal 58 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Yesaya 58 ayat 2 dan ayatnya yang ketiga. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakannya aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat, menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya pula? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua burumu. Matius pasal 6 ayat yang pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak memperoleh upah dari Bapamu yang di sorga. Saudara sekalian, pada waktu saudara check up fisik, saya percaya saudara boleh masuk ke dalam kategori sebagai jenderal. Karena banyak bintang yang ditaruh di situ. Ya. Ini kurang, ya perlu tambah, ini kurang dan sebagainya. Demikian juga ketika kita melakukan spiritual check up di dalam hidup kita. Saya percaya kita akan terima teguran firman Tuhan. Kalau teguran itu datang dan kemudian kita akan mengakui bahwa betul kita kurang doa. Kita kurang baca firman Tuhan. Kita kurang berpuasa. Kita kurang memberi kepada orang. Kita kurang rajin berbakti dan beribadah. Kita akan mengamini dan kita menerima teguran itu. Tetapi saya percaya saudara sekalian, kita akan kaget dan terkejut sebab jarang kita mungkin menerima dan mendengarkan teguran, bukan kita kurang puasa, tapi kamu banyak puasa. Kamu banyak doa. Kamu banyak baca firman Tuhan. Kamu banyak memberi persembahan. Kamu banyak berbakti dan beribadah kepada Tuhan. Dan justru itu adalah hal yang
Celakakan dan merugikan pertumbuhan kerohanian kita. Wow, saya percaya saudara sekalian, ketika kalimat seperti itu muncul dalam hidup kita, kita akan terkejut mendengarnya, bukan? Saudara, saya percaya segala sesuatu yang berkelebihan, yang sanggup membuat kita berada di dalam adiksi kecanduan, itu tentu hal yang sangat buruk adanya. Ya. Alkoholik itu berarti saudara sekalian, orang itu mengalami kecanduan di dalam hidup mereka terhadap minuman yang keras. Kecanduan itu akan menghancurkan hidup seseorang oleh karena mereka itu kecanduan minuman dan substance di dalam hidup mereka. Dan tidak ada orang yang akan setuju bahwa alkoholik itu baik dan sehat, bukan? Semua akan mengatakan alkoholik itu sungguh buruk dan merugikan hidup orang. Tetapi saya mau tanya semua saudara. Ya, saudara juga sering mendengarkan kalimat ini, workaholic. Seseorang yang kecanduan kerja. Baik apa buruk? Kita disuruh kerja keras, bukan? Ayo kerja keras, tambah waktu dan sebagainya. Dan sekarang saudara sekalian, saya ingin mengajak saudara nanti mungkin melihat, bukankah Paulus sendiri berkata, aku bekerja lebih giat daripada rasul yang lain. Aku seperti ini sebagainya. Apakah kita boleh menyebut Paulus juga kecanduan pelayanan? Ini pertanyaan yang mungkin kita akan tanyakan. Saya mau tanya sama saudara, workaholic baik atau buruk? Ya, ketika dipakai kata alkoholik pasti buruk. Tapi persoalannya kalau alkohol dengan kita tahu itu buruk, bukan? Substance yang lain, orang kecanduan, hal yang lain saudara sekalian kita tahu. Yang dicandu itu sesuatu yang tidak baik, dengan sendirinya menjadi double tidak baiknya. Tetapi kerja itu baik, bukan? Bekerja keras itu tentu sangat baik, bukan, dalam hidup kita. Tetapi ketika menggabungkan work yang baik itu dengan alkoholik itu sebagai kecanduan yang tidak baik itu, maka kita mungkin agak tersamar ketika orang mengatakan you workaholic di dalam hidup saudara. Itu berarti orang itu kecanduan bekerja dan pekerjaan itu menjadi kecanduan sebab akibat melakukan sesuatu yang baik itu telah meminimalkan bahkan merusak hal-hal yang baik yang lain yang seharusnya lebih penting di dalam hidupnya. Kerja itu penting, tapi karena kerja akhirnya merusak kehidupan rumah tangga, berarti kerja itu menjadi berbahaya. Kerja itu baik, tetapi mengabaikan relasi dan kesehatan mental daripada anak-anak, di situ berarti kerja itu menjadi berbahaya dan tidak baik. Itulah sebabnya kemudian hal yang baik itu bisa merugikan hidup kita. Maka kata workaholic itu muncul menjadi peringatan di dalam hidup banyak orang. Saudara, persoalan kedua adalah orang yang mengalami kecanduan seringkali tidak pernah mengakui dan menyadari orang itu telah mengalami kecanduan. Terlebih lagi kepada hal yang baik seperti workaholic. Ya. Saudara, ini adalah gejala-gejala daripada kecanduan. Ya. Ketika apa yang orang kerjakan dan lakukan itu makin membuat hidup mereka itu berantakan. Mereka tidak dapat bisa bekerja dengan normal dan hal yang ritme yang teratur di dalam hidup mereka itu menjadi rusak. Tetapi kecanduan seperti workaholic banyak orang denial. Ya. Itu adalah hal yang pertama. Ya. Orang pasti akan menolak. Termasuk alkoholik. Itu hal yang pertama mereka pasti akan menolak. Maka tidak heran saudara sekalian di dalam terapi AA, alkoholik anonymous. Hal yang pertama yang harus mereka katakan adalah I am an alcoholic. Ya. Saya adalah seorang yang kecanduan alkohol. Sebuah denial
harus dipatahkan terlebih dahulu. Kenapa saudara sekalian? Kalau orang denial, dengarkan baik-baik ya. Denial itu, orang yang denial pasti selanjutnya akan membuat dia seorang liar. Orang yang denial pasti kemudian berlanjut menjadi seorang yang liar. Lalu kemudian dia akan menjadi seorang yang menipu orang. Betul bukan? Orang yang kecanduan judi seperti itu. Dia tolak, dia tidak katakan saya tidak kecanduan. Tetapi lama-lama kecanduan itu akan membuat dia menjadi seorang pembohong. Dia akan menipu harta orang tuanya. Dia berusaha pergi kemana semua teman-teman baiknya. Sampai akhirnya orang tahu bukan, dia adalah seorang yang pinjam uang di sana sini. Ternyata dia seorang penjudi. Dan jikalau terus dipojokkan dari denial, dia akan menjadi seorang pembohong. Dari seorang pembohong dia akan menjadi seorang penipu. Dan dia akan frustrasi. Kemudian dia menjadi seorang yang dipenuhi dengan emosi amarah. Disitulah kita bisa melihat, saudara sekalian, siklus daripada degradasi orang yang mengalami kecanduan. Tapi pagi hari ini saudara sekalian kita menemukan satu bagian firman Tuhan yang memperlihatkan kepada kita yang boleh saya sebut sebagai religioholic. Spiritual holic. Atau kecanduan keagamaan. Kecanduan kepada hal-hal yang bersifat spiritual. Dan ini menjadi sesuatu hal yang sangat, di satu sisi mungkin kita berpikir, bagaimana bisa? Bukankah hal yang baik kalau terus dikerjakan dengan boosting seperti itu akan menjadi lebih baik, lebih bagus? Oh saudara sekalian, coba saudara perhatikan di ayat yang kedua. Yesaya pasal 58. Tuhan memakai kata ini bukan? Dalam terjemahan baru, hari demi hari. Terjemahan yang lama itu adalah setiap hari. Itu kata yang dipakai. Every day. Yang kedua adalah kata mereka itu suka luar biasa cari Tuhan. Bayangkan tuh kata itu dipakai. Suka luar biasa nanya-nanya mengenai firman Tuhan. Kayak kelihatan jelas ya di mata orang lain dia adalah orang yang sangat antusias kepada kerohanian dan kepada kedermawanan. Tapi apa yang terjadi selanjutnya di ayat yang ketiga? Ketika kecanduan keagamaan itu terjadi dalam hidup mereka, justru membuat mereka menjadi marah kepada Tuhan di ayat yang ketiga. Yaitu, kami sudah lakukan ini semua, kenapa kau tidak lihat hai Tuhan? Saya sudah puasa, you tidak lihat. Saya sudah sampai merendahkan diri, humiliated myself bagi engkau. Tetapi engkau tidak perhatikan. Dari tindakan mereka begitu giat dan begitu aktif di dalam keagamaan. Akhirnya membuat mereka menjadi marah kepada Tuhan. Christopher Hitchens, God is not great. Itu adalah buku yang dia tulis sebagai satu perlawanan dia ketika dia menjadi jurnalis di Iran, di Irak dan sebagainya. Akhirnya dia menjadi seorang ateis. Dan dari disitulah kemudian dia menulis buku God is not great sebagai lawan perbalikan daripada God is great di dalam bahasa Arab. Allahu Akbar. Kata itu ditulis di dalam bendera juga daripada Irak. Dia menjadi seorang jurnalis, akhirnya menjadi seorang ateis. Dan dia mengatakan bagaimana aktif dan giatnya keagamaan dengan menggunakan nama-nama seperti itu. Kejahatan dan hal-hal yang begitu jahat terhadap kemanusiaan dilakukan di tengah kecanduan keagamaan. Saudara sekalian,
di Iran, bahkan juga di puncak. Kita tahu bahwa zina itu dilarang oleh agama, prostitusi itu dilarang oleh agama. Tetapi supaya itu tidak dilakukan, maka kemudian ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin agama melakukan sesuatu yang namanya kawin siri dan kawin kontrak. Berapa lama tinggal di sini? 3 bulan, boleh kawin. Ya. Kawin siri berarti tidak lewat legal, tapi sudah dilegalkan di dalam tanda petik quote and quote agama. Berarti Allah berkenan kepada hal-hal seperti itu. Berapa lama tinggal di sini? 2 minggu, sudah kawin kontrak saja. Bayar kepada pemimpin agama. Aturannya tidak boleh zina dan prostitusi. Betul, kita tidak melanggar agama. Tetapi bagaimana agama dipakai untuk melakukan hal seperti itu. Saudara sekalian, itulah sebabnya sehat kita yang pertama perlu ini, yaitu nanah yang ada di bawah luka kita harus disedot keluar dulu, karena ditaruh apapun di atasnya, luka itu tidak akan pernah sembuh. Demikian juga dengan sel kanker di dalam hidup kita, dia perlu disedot dulu keluar. Dan hal yang kita perlu sedot terlebih dahulu keluar adalah apa yang dikatakan oleh Yesaya dan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius pasal 6 ayat 1. Sebelum kita berdoa, sebelum kita boleh alms giving, memberi sedekah kepada orang, sebelum kita bisa berpuasa, itu adalah disiplin rohani kita. Hal yang pertama harus dicabut keluar adalah keagamaan yang bersifat show off. Itu dulu yang dicabut oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui bacaan yang kita baca. Itu juga yang dikatakan oleh Nabi Yesaya kepada umat Israel pada waktu itu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bisa lihat saudara sekalian, secara penampakan dari luar, ya, religiokolik itu adalah sesuatu yang dihargai dan dihormati oleh semua orang. Karena kecanduan keagamaan mempunyai satu tendensi akan terus-menerus menaruh prinsip dan aturan yang semakin ketat supaya orang melihat bahwa hidup mereka memang semakin suci dan betul-betul teratur dan teliti. Dan kita bisa saksikan bagaimana hukum Sabat yang Tuhan beri, hormati dan hargai hukum Sabat dengan tidak melakukan hal yang jahat. Itu sebenarnya prinsip yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tapi kemudian berubah menjadi di dalam hukum Taurat, engkau tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Sehingga pada waktu Yesus menolong dan menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat, marahlah mereka. Ketika murid-murid lapar, kemudian mereka memetik gandum pada hari Sabat untuk memenuhi makan ininya, marahlah mereka. Dan Yesus mengatakan, kalau ada kambing dombamu masuk ke dalam lubang pada hari Sabat, apakah engkau tidak mengangkat dan menyelamatkannya? Kalau saudara tahu peraturan hukum Sabat yang dibuat oleh orang ahli Taurat dan ahli Farisi, saudara mungkin akan geleng-geleng kepala. Yeah. Jadi bukan saja tidak boleh jalan lebih dari 2 mil, ada beberapa aturan yang ketat luar biasa. Antara lain, pria kalau jalan tidak boleh bawa telur di dalam baju. Sebab kalau saudara jalan terus kena terik matahari, nanti dia jadi setengah mateng. Itu namanya memasak. Kalau saudara pergi ke Yerusalem, itu ada lift. Namanya bekerja adalah kalau kamu merubah sesuatu menjadi berbeda, itu namanya kerja. Ya, maka ada lift itu di hotel, namanya Sabat lift. Jangan naik karena berhenti di tiap
level. Ya. Dan tidak boleh tidak ada pencetannya. Memang itu Sabat leave. Jadi dia bekerja sendiri. Jadi kamu tidak bekerja, berarti kamu tidak melanggar hari Sabat. Ya. Wanita tidak boleh bercermin pada hari Sabat. Saya bikin aturan itu tiap kali ke gereja ya. Harus cepat-cepat supaya saudara tidak telat gerejanya. Jangan berdandan hari Minggu. Tidak boleh bercermin. Kenapa? Sebab kau tergoda bisa nyabut uban. Kalau nyabut uban itu berarti saudara bekerja. Saudara memberi persembahan, saudara memberi apa adanya. Apa ya gitu ya, atau bisa kurang, bisa lebih, nggak, pokoknya apa adanya. Begitu saudara ketemu orang Farisi, marah betul bukan? Bagi orang Farisi yang namanya beragama religius harus teliti, ketat dan sebagainya. Maka saudara bisa baca bukan, Yesus bilang, kamu memberi perpuluhan, even sampai menakar barang yang paling kecil di rumah saudara. Bayangkan itu saudara sekalian. Saya nggak bisa bayangkan kalau saudara mau datang ke gereja ingin membawa persembahan di rumah saudara sekalian. Kamu punya garam, kamu timbang dulu, lalu 1/10 bawa ke gereja. Kemudian selasimu, you punya chia seed, you timbang semua, 1/10 bawa ke gereja. Bayangkan saudara sekalian. Ayam mah gampang, ada 10 ekor ambil 1 gampang. Bayangkan itu Yesus pakai kalimat itu. Ya, ada jintan selesai. Your cumin, your fennel, semuanya ditimbang supaya 1/10. Itu namanya tidak melanggar hukum Tuhan. Oke. Jadi itu yang kenapa saya sebut kecanduan bukan? Things yang terus dilakukan seperti itu. Tetapi itu menjadi hal yang buruk. Saudara sekalian. Ya. Kita melayani Tuhan banyak. Even though overload. Ya mungkin kita bisa rem sedikit. Tetapi burnout kita bukan disebabkan oleh karena overload. Burnout kita disebabkan karena kita ingin orang memuji dan melihat kita. Itulah sebabnya ayat 3 muncul. Setelah mereka setiap hari mereka suka cari saya. Setiap hari diskusi nanya mengenai firman Tuhan. Tetapi ayat ketiga mereka kemudian marah. Kok tidak dilihat ya sama Tuhan? Kok tidak dihiraukan dia sama Tuhan? Lalu kemudian mereka marah kepada Tuhan. Saudara sekalian, membangun kebenaran rohani sebagai kebenaran rohani buatan manusia itu adalah hal yang sangat beracun di dalam kehidupan kerohanian kita. Men make religions is a poison for everything in your life. Yesus bandingkan, janganlah engkau mendirikan kebenaranmu seperti kebenaran orang-orang Farisi. Bukan berarti kita tidak ada yang namanya otentik kebenaran religius dan ibadah kepada Tuhan. Dan di situ jelas yang Yesus ingatkan kepada kita. Hal yang pertama yang harus dibuang dari hati kita, hidup kita, di dalam kita beragama, di dalam kita berdoa, di dalam kita melayani, dalam kita melakukan apapun sebagai respon kita kepada kasih karunia Allah yang sudah datang dengan tanpa bayar kita dapatkan oleh karena Kristus adalah kita tidak boleh menuntut untuk dipuji dan dilihat oleh orang. Kita tidak boleh menuntut untuk kita melakukannya itu dengan show off. Dan kita tidak boleh melakukannya itu dengan mengharapkan akan pujian. Dan jikalau itu tidak dapat, jelas sekali. Kemudian kekecewaan dan kemarahan itu akan menjadi hal yang membelenggu hati kita. Gejala yang ketiga yang kita bisa lihat. Istri saya selalu bilang, kamu bilang 3, nanti saya cari 2-nya di mana kalau dia ringkasan khotbah, di mana 2-nya? Saya juga bingung 2 yang tadi di mana. Tadi 1 apa ya?
Satu adalah, ingat tak? Saya juga lupa jadi satu. Hah? Oh ya, oke. Kedua? Belum ada ya, oke yang kedua ini. Oke. Mari kita teruskan yuk. Yesaya pasal 58, ayat 4 itu. Pasal 2, ya. 3 sudah demikian. Lalu kemudian pasal 4, ayat 4 sampai dengan ayat 7. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Teruskan. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh bukan itukah yang kau sebut berpuasa? Mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan. Kayak TV itu mesti ganti lebih gede. Oke. Teruskan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki, ialah engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Puji Tuhan. Ayat yang ke-7. Supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Amin. Setiap hari kamu cari Tuhan, setiap hari kamu berpuasa, setiap hari kamu baca firman Tuhan. Terlalu banyak kamu doa, terlalu banyak kamu memberi. Itu adalah religio holic. Why? Sebab detach, ini poin yang kedua. Religious life detach, terpisah dengan kehidupan sehari-hari. Karena memang tujuan daripada aktivitas religius itu tidaklah menjadi sesuatu yang membentuk dan merubah hidup dia, bukan? Tujuan daripada aktivitas itu adalah untuk mempertontonkan kepada orang yang lain. Dan berulang kali Yesus bicara itu. Jikalau Yesaya sudah berkata, Yesus juga bicara itu mengenai orang Farisi yang berdoa di pinggir jalan, di depan umum dan sebagainya. Pada waktu dia datang berbakti dan ibadah, dia duduk di kursi Musa di depan dan sebagainya. Itu adalah ingatan yang Yesus berikan. I believe so sekalian. Di dalam kita ingin bertumbuh dewasa di dalam kehidupan rohani kita. I believe itu poin yang paling penting kita lakukan. Sebab kadang-kadang kita lupa bahwa kita berdoa, kita berkhotbah, kita melayani Tuhan itu bukan supaya dilihat oleh orang. Dan kita melakukan itu bukan untuk to gain benefit dan return daripada orang. Kita melakukan itu sebab kita sudah mendapatkan anugerah dan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Yang kedua, kita selalu harus ingat, yang kita kerjakan dan lakukan itu, biar Tuhan yang dengar dan lihat. Bukan orang. Dia detach, dia terpisah, sebab we never care about that. Because we only care for showing off. Ya, baik dari baju yang kita pakai di dalam keagamaan dan sebagainya. Dan itu menjadi warning yang penting yang luar biasa. Bukan kepada saudara saja, tapi itu adalah warning yang paling penting bagi setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan. Dan selama-lamanya apapun yang kita bangun di atasnya, jikalau sel kanker for idolatry diri itu ada di situ, apapun yang dibangun di atasnya tidak akan pernah menyehatkan. Ya. Obat apapun yang ditaruh di atasnya sebelum luka itu dibelek, nanah itu ditarik keluar, pasti dia akan menjadi abses yang luka yang
borok terus di dalam. Sebab dia tidak pernah memang disembuhkan. Dari situ saudara dan saya lihat bukan? Bagaimana kita setelah keluar dari gedung gereja pada hari Minggu, senantiasa harus tahu, ya, sejadah worship kita itu di kantor kita. Ya. Kolekte pelayanan kita itu bukan di gereja, tetapi di dalam kehidupan sekitar kita. Kepada keluarga yang membutuhkan, kepada orang-orang lain. Di situ kita bisa melihat bahwa worship itu adalah sesuatu yang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kadang-kadang kita punya anak sakit, kita punya orang tua sakit sampai begitu berat dan susah, kita harus merawatnya. Sampai saudara mungkin tidak punya waktu dan kesempatan untuk bisa secara rutin datang berbakti dan beribadah. Jangan saudara merasa itu guilty dan saudara tidak berbakti dan beribadah. Ya, serving, caring orang-orang yang sakit itu pun the act of your worship. That is the act of worship. Cuma bedanya 24 jam saudara merawat orang lumpuh yang sakit kanker, anakmu yang susah dan sebagainya. Tidak ada yang lihat. Betul? Tidak ada yang lihat. Saudara menolong orang yang kesusahan, anak yatim dan sebagainya, memecahkan roti dengan orang-orang yang tidak bisa membalas saudara untuk undang makan. Tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Tetapi hidup kerohanian kita harus dibangun di dalam prinsip seperti itu. Amin. Ya. Sebab itulah hal yang penting. Karena itulah X-ray atau CT scan Tuhan yang penting. Yang masuk ke dalam motif hati kita yang terdalam. Penting sekali saudara sekalian. Hari ini saudara dan saya juga tahu bukan? Bahwa tentu level yang pertama saudara ke dokter dan sebagainya. Lapisan atas cek darah, cek urin. Betul kan? Nanti sampai kepada aspek yang, ada something yang mungkin saudara tidak tahu, mau tidak mau saudara sekalian, ada yang namanya tes yang lebih dalam lagi. Bisa lihat sampai ke dalam, X-ray lah, CT scan lah, apalagi. Ya. US apa ya kan. Dan kita harus percaya. Kita sih lihat, I'm fine, betul nggak? I'm fine. I'm fine. Kadang-kadang kita badannya gede, toto tiba-tiba dia kolaps. Karena tidak ada yang tahu di dalam. Kalau engkau ingin melakukan ibadahmu dan kegiatan agamamu, janganlah engkau lakukan supaya dilihat orang. Sebab Bapamu yang di sorga itu melihat dan dia memberi upah. Penting sekali saudara sekalian, general check up spiritual kita harus melihat dua kesadaran penting ini. Pertama, kita tahu ada X-ray CT scan dari mata Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita buka Ibrani pasal 4 ayat 13. Ibrani pasal 4 ayat 13. Tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Ini satu ayat yang saudara garis bawahi. Ya. Karena ayat ini mengingatkan kepada kita, ya, mata Allah itu adalah mata yang hadir dan melihat segala sesuatu. Saudara sekalian, saya mau tanya, apakah ada perbuatan yang tidak baik yang Anda mau lakukan, Anda akan lakukan di hadapan istri atau suami saudara? Absolutely not. Pertanyaan kedua, apakah ada perbuatan yang tidak baik yang Anda ingin lakukan di depan bos saudara? Absolutely not. Dan pertanyaan saya yang ketiga, mengapa kita tidak pernah berpikir dan tidak pernah menyadari bahwa ada hal-hal yang kita akan lakukan itu, mata Tuhan tidak pernah lepas dan senantiasa melihatnya. Amin.
Itulah sebabnya kita tidak perlu mata orang lain. Mata orang lain tidak lihat, tidak menjadi persoalan. Mata orang lain melihat, tidak menjadi keangkuhan bagi kita. Atau sesuatu hal yang kita patut puji dan sebagainya. Yang terpenting, mata Tuhan itu memandang dan melihat dengan jelas. Yang kedua, Bapamu akan membalasnya dan memberikan. Kita harus mempunyai sebuah kesadaran yang penting di dalam hidup keagamaan kita. Bahwa there is a reward yang terpenting, dan reward pahala yang terpenting itu adalah pahala yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Itu jauh lebih penting. Pahala itu bisa dia berikan di sini, bisa juga dia berikan nanti di sana. Dan kita tidak perlu takut dan khawatir. Sebab dia itu melihat dan dia menakar dengan adil dan dengan benar. Dengan tidak pandang bulu. Sehingga kita tidak perlu merasa takut dan khawatir. Dirugikan oleh orang tidak akan pernah dirugikan oleh Tuhan. Ya. Dipuji oleh manusia, lebih baik kita menanti dan menunggu pujian daripada Tuhan di dalam hidup kita. Saudara sekalian, kadang-kadang kita sendiri menjadi orang Kristen yang agak sedikit merasa berpikir bahwa Tuhan kita itu kayak bos yang agak pelit. Yang kadang-kadang kurang mau memberikan berkatnya di dalam hidup kita. Kita sudah susah-susah bekerja, melayani dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kok Tuhan tidak membalas setimpal. Nampaknya kita melakukan pelayanan kepada orang lebih sigap dan lebih cepat. Orang gampang membalas kepada kita. Saudara, kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Tapi Yesus bilang kepada kita, ya, mana ada anak yang minta roti dikasih batu, ikan dikasih ular. Bapamu yang di surga tahu apa yang kau perlukan, dan He is good and gracious di dalam hidup saudara. Kadang Tuhan memberikan berkatnya itu berupa berkat materi di dalam hidup saudara. Kadang berkat Tuhan itu datang sebagai berkat emosional saudara yang dipuaskan. Kadang berkat Tuhan itu datang sebagai sebuah the enjoyment dan kenikmatan rohani yang saudara bisa alami sama-sama. Tetapi yang paling penting adalah ketika kita menjadi anak Tuhan, meresponi firman-Nya, meresponi anugerahnya di dalam kita berdoa, di dalam kita melayani, di dalam kita berpuasa, di dalam kita beribadah dan berbakti, dan di dalam kita melayani apapun. Kita tidak boleh lupa ini. Mata dia melihat, rewardnya itu menanti hidup saudara. Mari saudara sekalian, pagi hari ini saya harap saudara menaruh this is the foundation yang paling penting di dalam hati saudara. It is a God center. Apapun yang kita kerjakan dan lakukan, kita lakukan itu bagi Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan balas. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, thank you for the wonderful word of God kepada kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan, bahwa kami senantiasa orang yang kadang terganggu dengan pujian, dan kami terlena ingin memperlihatkan kepada orang lain kehidupan keagamaan kami. Supaya kami dianggap hebat, baik, dan dipuji oleh orang. Pagi hari ini ingatkan kepada kami ya Tuhan, sekali lagi, bahwa kami sedang melayani Tuhan. Dan Tuhan kami itu adalah Allah yang melihat, Allah yang ada di atas, mengetahui segala sesuatu yang kami kerjakan. Biar kami selalu mawas diri, mengoreksi diri. Hari ini Tuhan kami juga datang mungkin dengan berbagai macam motivasi yang tidak baik. Bersihkanlah ya Tuhan, supaya kami boleh menikmati berkat yang indah, pahala yang dari Bapa, dan bukan dari pujian manusia. Tuhan terima kasih, karena itulah kesenangan kami, itulah yang kekal, dan itulah yang tinggal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami berdoa, amin.